Sebelumnya mari kita bahas mengenai sejarah serabi. Jadi serabi merupakan jajanan tradisional Indonesia yang sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram. Panganan ini disebut dalam Serat Centini, sebuah tulisan yang mengumpulkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Jawa. Serabi digunakan sebagai sesaji dalam prosesi ijab, pernikahan, ruahan, dan sebagai kudapan. Dalam Serat Centini disebutkan bahwa serabi dijajakan di halaman rumah saat pertunjukan wayang kulit di malam hari dan juga sebagai sajian dalam pertunjukan tersebut. Serabi telah berkembang selama berabad-abad dengan munculnya variasi baru seperti serabi Solo dan serabi Bandung yang memiliki perbedaan dalam bahan, tekstur, aroma, dan juga rasa. Mari kita review. Nah, ini tadi kita dapat serabi Solonya khas dari Solo. Jadi bedanya Solo dan serabi Bandung itu, kalau misalnya serabi Bandung itu pakai kuah gula merah, tapi kalau misalnya yang Solo nggak pakai. Dan ini tuh kita tadi beli tuh di sekitaran daerah Tebet. Nah, yang orang-orang Tebet jangan lupa mampir ya ke serabi Solo ini. Oke. Jadi rasanya tuh kenyal, lembut, terus gurih juga ya. Gurihnya ada sedikit manisnya. Jadi bener-bener ini cocok banget buat kudapan tradisional. Ini tuh teksturnya kan lembut banget ya. Nah, ini tuh kenapa bisa lembut? Karena dibuat dari tepung beras. Terus rasa gurihnya ini terbuat dari santan. Jadi setelah adonannya jadi, disiramin dengan kuah santan. Jadi ada rasa gurih-gurihnya itu terbuat dari santan. Nah, selain rasa gurih, ini juga ada rasa manis. Nah, kayaknya tuh ini dari gula aren gitu. Ya, makanya kayak kalau misalnya ini tuh udah nggak perlu tambah gula lagi ya, gula cair dulu keluarnya karena ini tuh udah termasuk manis. Kamu tahu nggak sih kenapa serabi Solo ini harus menjadi makanan tradisional yang dikenal sama masyarakat Indonesia? Oke, menurut aku ya, kenapa serabi Solo ini harus dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia? Pertama itu karena ada nilai gizinya. Nah, serabi Solo ini terbuat dari tepung beras yang udah pasti mengandung karbohidrat yang tentu saja bagus untuk tubuh manusia. Yang kedua itu adalah untuk melestarikan budaya Indonesia. Karena serabi ini kan merupakan salah satu makanan tradisional. Nah, dengan adanya serabi dan kita mempertahankannya, maka sama saja kita melestarikan budaya Indonesia. Nah, kalau menurut kamu itu gimana? Aku setuju banget sih sama pendapat kamu. Parah. Dan kayak gini, kalau misalnya makanan tradisional kayak serabi Solo ini bisa dikenal sampai internasional, menurut aku tuh itu bisa banget menjadi pemasokan dari pendapatan dari negara Indonesia gitu. Aku mau nanya nih ke kamu. Nah, misalnya aku jadi pengusaha serabi, gimana sih biar serabi aku ini laku tidak hanya di masyarakat lokal aja, tapi di masyarakat internasional? Oke, aku punya beberapa metode. Dan ini juga menurut aku bukan hanya untuk pengusaha-pengusaha besar yang melakukannya. Jadi ibu-ibu rumah tangga di rumah juga bisa melakukannya. Misalnya ibu kamu bikin serabi di rumah. Nah, kamu tuh bisa bikin kedai-kedai kecil di rumah atau jualan melalui website online. Nah, dengan kayak gitu, makanan tradisional kayak serabi Solo ini bisa dikenal melalui mancanegara juga gitu. Jadi melalui website itu nanti berisi mengenai sejarah, terus juga bahan dari pembuatan serabi Solo dan juga cara membuatnya. Nah, melalui website Tes Atlas ini kita bisa memasarkan serabi Solo ini ke jejaring internasional. Nah, dengan begitu orang-orang bukan hanya dari masyarakat Indonesia tapi juga mancanegara itu bisa mencicipi makanan khas dari Solo ini. Wah, aku baru tahu nih ada website seperti itu. Makasih banyak ya. Kamu udah jelasin ke aku, bakal aku terapin. Oke, see you